channel. Seperti biasa ditemenin lagi sama Vina. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info-info terbaru atau video terbaru dari kita, oke? Jangan lupa share yang banyak. Share, subscribe itu gratis. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nge-subscribe. Di kita podcast lagi deh. Aku mau podcast lagi. Dan yang mau kita bahas tuh hari ini adalah si cantik yang kalau lagi hujan gini, musim hujan, banjir, air meluap, itu suka muncul ke permukaan, ya, meleor-leor ke rumah-rumah, guys. Jadi kalian harus simak baik-baik video ini biar kalian tahu cara tepat penanganannya kalau ketemu sama si cantik ini. Ini cantik banget tahu warnanya. Blang gitu. Oke, dan aku nggak sendiri karena namanya podcast ya, pasti berdua, nggak mungkin kan aku sendiri. Nah, ini aku udah sama Aa Ganteng yang ada di sebelah kanan aku nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin dong, Aa siapa nih namanya? Biasa dipanggilnya Kang Den gitu. Kang Den. Udah nggak asing lagi ya, udah beberapa kali muncul di podcastnya Kristali ya Kang Den. Iyalah, Kang Den itu di Zeron Edupak. Jangan lupa buat teman-teman Kristal Lover juga harus subscribe YouTube-nya Zeron Edupak. Oke, buat teman-teman Zeroid juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Kristali. Oke, siap. Oke, Kang Den, kan ini lagi musim hujan terus ya, kemarin hujan mulu. Terus air pada naik gitu kan. Iya. Otomatis habitat ular-ular yang biasa di pinggiran-pinggiran situ kan cari tempat aman ya, Pasti biar nggak gitu. kebanjiran. Kalau nggak naik ke pohon ya pokoknya cari yang lebih tinggi aja. Biar nggak kebanjiran, biar nggak palit juga ya. Atau kadang juga udah keburu palit ya. Keburu palit itu nanti ke bawah kemana? Apa sih palit teh? Palit teh hanyut gitu. Hanyut ya guys ya, mohon maaf nih. Hanyut ya, Kade. Hanyut ya, pakai H. Ulah salah. Nah, biasanya ular-ular apa aja nih yang suka naik ke permukaan? Ular yang suka naik ke permukaan banyak banget ya. Banyak ya. Banyak banget itu kayak ular kobra. Kemudian koros. Kobra itu suka ngeliang ya? Kemudian ular genteng. Ular genteng mah pasti udah ada di atas ya. Ular genteng sih pasti ada di genteng, Mas. Terus ular apa namanya? Ular ulang yang kayak gitu. Dia punya kembaran tau? Apa? Weling. Oh iya benar. Welang-weling. Tapi ulang-uling itu habitatnya memang di pinggiran sungai gitu, pinggiran air gitu. Karena dia lebih suka yang lembab gitu kalau si ulang itu. Terus apa lagi? Kadut, kalau kadut mah ya senang-senang aja gitu dia berenang. seneng aja paling dia ular air. Ular air. Kalau ular pelangi? Ular pelangi juga sama, itu ular semi akuatik gitu. Jadi dia happy aja ya. Nyaman aja mau banjir atau enggak ya. Biasa. Baik. Oke. Dari semua jenis ular itu tentu nggak semuanya aman dong dan nggak semuanya berbahaya. Oke, kita ular kasih. pelangi itu kan aman. Koros aman. Kadut aman gitu. Pentrang apalagi itu aman. Emang ada ya? Ada. Itu yang suka palit juga. Kayak belalai apa? Gajah itu. Emang itu suka palit juga kan, dia besar kan kayak kalau belalai gajah kan. Kalau dia itu lebih suka mendelep di lumpur. Mendelep. Dia lebih suka mendelep. Aduh Kang Den ini ya, mohon maaf ya guys, mendelep itu what's the meaning of mendelep? Mendelep itu apa ya? Ngukui gitu, ngabubui. Bagi ya guys ya. Ngabubui itu ini channelnya Kristali gitu, pakai bahasa yang apa namanya? Yang merenang. Bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi ngabubui itu ngabubui bulan gitu ya, jangan-jangan. Burrowing. Itu bahasa Inggris atuh. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu mendem. Mendem udah lupa kira mendem. Enggak, kalau bahasa Indonesianya mendem itu ngubur
berdiri di tanah tahu. Oh, ya pokoknya Memendam. menggali dan bersembunyi aja gitu di bawah lumpur gitu. Iya, bukan di bawah kokohas. Bukan. Karena di alam nggak pakai kokohasnya, Iya. lumpur. Karena dia ada di lumpur gitu, sukanya di lumpur. Oke, jadi tadi kalian bisa catat ya, bisa diingat-ingat. Ular-ular yang suka berkeliaran Heeh. ketika lagi musim hujan dan lagi banjir ya. Kalian bisa apa namanya? Bisa catat. Ini kita bahas dulu yang tidak berbisa, yang tidak berbahaya. Iya. Apa aja? Ayo, kita absen. Yang tidak berbisa itu koros. Koros, ular koros kayak gini nih. Hmm. Koros. Ada koros, ada lanang sapi, Lanang kemudian sapi. ada Apa apa lagi? lagi itu ya? Baru gua guys. Ada ular telampar, itu apa bahasa ini ya? Tali Pecut. picis, tali picis. Tali picis, tau nggak yang iya. kayak gimana nih? Kayak gini Itu nih. tali picis, ya nanti munculin aja gambar-gambar. Oke, baik. Ada Apa tali lagi? picis, ada ular apa? Ular pelangi. Ular mungkin. pelangi yang kayak gini. Iya, ada ular kadut. Ular kadut yang kayak gini. Terus kemudian ada ular likodon atau ular genteng. Ular Itu likodon ular kayak pemakan gini. cicak. Kemudian Lagi. wah banyak banget. Kalau ular gue banyak banget. Kalau disebutin itu nanti sampai repet. Penuh. Kita langsung aja ke inti pembahasannya apa nih? Ya itu ular-ular apa aja yang ular-ular kebanjiran gitu. iya yang kebanjiran karena kan ini lagi musim hujan, Iya. suka banjir di mana-mana. Jadinya kita harus bahas. Ya, jadi teman-teman juga harus safety ya, harus tahu juga ular mana yang berbahaya, mana yang enggak gitu. Tadi kan itu udah ular-ular yang tidak berbahaya ya guys ya. Penampakannya kalian udah bisa lihat. Kalian flashback dulu ya ke samping. Tadi udah Iya, aku iya. kasih lihat gambarnya. Nah sekarang kita lanjut nih ke ular-ular yang berbisa dari mulai rendah, sedang, sama tinggi. Kalau yang berbisa Rendah dulu. rendah itu biasanya pucuk gitu, yang kayak gitu. Terus kayak kalau yang menengah itu biasanya boiga Boiga, coklat, boiga. ada boiga cincin atau boiga dendrophylla. Terus apa lagi ya? Kalau yang berbisa tingginya itu ada kobra, king kobra, kemudian apa itu yang ada merahnya di sini? Picung. Picung, Nah, itu biasa yang sering masuk ke rumah itu picung biasanya. berbisa dan beracun. Heeh, kalau picung. Nah, kemudian ada juga welang-weling itu tadi. Welang-weling, Heeh, Fasciatus sama welang-weling. Candidus. Iya. Kembaran ya, kembaran. Ya itu yang berbahaya. Kalau ulang-uling itu bisanya lebih tinggi dari kobra. Hati-hati guys. Nah, jadi itu punya bisa neurotoksin gitu langsung. Nyerangnya ke mana itu? Nyerangnya ke pernapasan. Tapi kita bakal ngerasa enggak. Enggak, kalau gigitannya itu enggak akan terasa sakit, tapi lama kelamaan kita akan merasa sesak napas gitu mungkin. Karena saya Tidak pernah dan tidak jangan. ya ada yang anti bisanya belum ada di Indonesia. Nanti bisanya belum ada di Indonesia. Heeh. Wah, bahaya banget guys. Ada salah satu di ulang-uling itu yang anti bisanya belum ada di Indonesia. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi Itu kalau kan. belum ada ya bahaya juga ya. Ya bahaya. Oh gitu. Bahaya guys. Jadi kamu tuh gak akan ngerasa sakit di bekas gigitannya.
tapi tiba-tiba kamu sesak nafas, terus kamu ngantuk, terus kamu tidur. Tapi kalau si welang-weling itu mereka jarang strike, jarang gigit. Mereka itu cenderung jadi menghindar atau sembunyi gitu. Kalau si welang itu kalau di toel itu memang agresif, tapi dia agresifnya itu menyembunyikan dirinya, bahkan si kepalanya. Jadi kepalanya itu selalu disembunyiin di bawah badannya. Itu kalau si welang. Kalau weling? Kalau si weling itu kita sempat netesin itu weling. Oh iya, wih keren. Kita sempat netesin pas waktu itu ada hibahan dari warga dan kebetulan itu hamil, gendong telur. Nah akhirnya telurnya kita tetesin gitu. Wih keren. Tapi netes, cuma kita rilis ke daerah yang aman gitu. Yang hutan belantara. Gitu. Karena takut juga kalau dilepas di sekitar. Iya sih. Jadi mereka itu cukup tahu diri juga ya. Iya. Mereka sadar kalau mereka punya bisa yang tinggi banget buat kita, buat manusia. Jadi mereka lebih milih menyembunyikan kepalanya yang kecil itu dibalik badannya yang besar ya. Si apa tadi? Weling. Kalau si weling itu lebih kalem gitu dia. Kalau tidak salah. Weling lebih kalem. Sama aja sih mereka juga jarang strike gitu. Jarang strike. Cenderung melarikan diri atau diam gitu. Kalau kobra? Nah kalau kobra itu biasanya nyerang. Kalau nggak diganggu? Kalau nggak diganggu ya enggak. Pergi. Oh jadi kalau ketemu kobra ya biarin aja suruh pergi ya? Biarin aja. Kalau lunga senang gitu. What is the meaning of lunga? Kalau kita berusaha untuk menoel gitu ya, itu malah nyerang balik gitu ya? Iya, kalau kobra itu berbahaya karena mereka bisa menyemburkan bisanya tepat ke arah mata gitu. Oh, buta. Ya, itu 90% bisa tepat ke mata. Wih, akurat. Shootnya keren. Iya, itu. Kalau kobra itu. Kalau king cobra? King cobra itu lebih besar, lebih berbisa ya dari kobra. Itu dia nggak nyemburin bisanya, tapi di sekadar bisanya lebih tinggi dari kobra gitu. Bahaya ya? Bahaya banget. Nah kalau buat teman-teman yang nggak tahu, lebih baik menghindar atau hubungi orang yang bisa nangkep itu. Yang bisa rescue ya, Bisa cari rescue. aman lah guys, sayangi nyawa kalian. Iya. Karena takut ular itu ular yang tidak berbisa atau yang berbisa gitu, takutnya gitu. Iya, karena kan kalau misalnya kita kaget, kita nggak mungkin lah ngeidentifikasi dulu. Iya gitu. Identifikasinya tuh nanti setelah pasti. Ada penanganan ya, rescue udah di toples misalnya, yang penting baru kita bisa identifikasi apa nih ya gitu. Ya nggak sih? Jadi kalau masih bisa memungkinkan untuk telepon tim rescue itu telepon aja. Tapi kalau misalnya kepepet, ya mending gimana? Menghindar aja. Aja ya. Kecuali kalau ada di dalam rumah, di kamar, nah itu sah-sah aja ya kita nyahkan. Demi keamanan guys, ya nggak sih? Tapi kalau kalian itu kenapa kita banyakin edukasi, jadi biar teman-teman juga pada tahu karena peran ular ini juga sangat penting bagi kita semua guys. Iya. Demi keberlangsungan ekosistem. Bayangin kalau nggak ada ular, siapa yang makanin tikus? Iya itu dia. Kalau kagak ada yang makan tikus, panen padi gagal gimana? Kita mau makan apa? Aku kan jalur pecinta sangu, gitu. Jalur keras, sangu lovers. Milovers. Ada milovers. Aduh, ya pokoknya intinya gitu lah guys. Jadi biar keseimbangan ekosistem tuh terjaga. Jadi kalau kalian misalnya udah punya ilmunya, kalian nggak harus selalu membunuh atau melenyapkan si ularnya guys. Jadi kalau kalian udah ngerti nih gimana cara penanganannya, ya kalian udah bisa nge-handle-nya gitu. Maksudnya bukan dihandle pakai tangan ya, tetap pakai peralatan yang safety gitu. Itu teman-teman bisa kalau di rumah ya itu bisa pakai sapu dengan pengki itu bisa.
buat alat safety-nya itu bisa pakai sapu, pengki, dan untuk masukin ularnya itu bisa masukin ke karung gitu. pakai pengki. Ke karung atau ke ember yang ada tutupnya itu bisa. Masukin aja ke ember, tutup, nah baru Telepon rescue untuk kalau itu penanganan untuk pertama. daruratnya gitu. Iya, jadi nggak harus selalu dibunuh juga ya guys ya. Kalau misalnya Iya. kalian udah paham sama ilmunya, itu akan lebih baik sih, Iya. karena menjaga juga keberlangsungan hidup mereka. Karena kan mereka mungkin cuma lewat atau cuma numpang neduh atau numpang minum gitu ya. Iya. Jadi kasihan juga kalau tiba-tiba langsung dibunuh, karena pada sejatinya mereka itu tidak suka mengganggu manusia, ya kan? Dan kita tuh bukan musuh mereka sebenarnya. Iya. Untuk mereka ya. Nah kalau buat posisi darurat atau yang bahkan udah kegigit ya, amit-amit ya, kegigit ular berbisa, nah itu bisa dilakukan pembidaian, jadi agar si area yang tergigitnya itu nggak banyak gerak gitu guys. Jadi jangan banyak gerak itu, karena kalau banyak gerak itu akan mempercepat proses penyebaran si bisanya gitu. Jadi harus dibidai gitu ya. Terus langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ke vaskes terdekat, puskesmas, rumah sakit. Iya. Biar ditangani. Terus kalau bisa juga nih kalian bawa nih ular yang gigitnya apa. Kalau nggak kalian sebutin ciri-cirinya. Kalau bisa kayak gitu. Gitu. Jadi nanti orang yang nakesnya tuh bisa menerawang ular apa yang gigit kamu, bisa atau tidak gitu guys. Iya, karena takutnya kalau kegigit yang nggak berbisa tapi disuntik serum bisa serum malah anti bahaya bisa. ya kan? Iya. Jadi harus tepat juga penanganannya. Harus tepat. Oke deh, jadi itu dia beberapa ular yang suka masuk ke dalam rumah pas lagi musim hujan kayak gini. Jadi kalian harus hati-hati, keep safety, dan tetap jaga alam kita dengan baik Agar tetap lestari. Oke, jangan lupa buat yang keep reptil, berikan fasilitas bintang 5 buat reptil kamu dengan kristali. Benar? Benar banget. Iya dong. Dan jangan lupa kalau ke Pangandaran mampir ke Zeron Edupark. Iya benar. Itu jadi teman-teman sebelum berwisata ke tempat yang lain lebih baik ke Zeron Edupark dulu, karena di Zeron Edupark kita menyediakan area-area tanaman, kemudian hewan seperti reptil. Jadi kalau teman-teman berwisata rafting gitu ke alam, itu nanti teman-teman akan jumpa dengan berbagai macam tanaman, terus hewan juga mungkin bisa jadi, bahkan ular itu bisa jadi. Nah kalau udah ke Zeron Edupark nanti teman-teman bisa tahu. Jadi nggak kaget lagi. Tanaman apa ya, terus kalau ketemu ular itu ular apa gitu. Gitu. Welang juga ada itu di Zeron Edupark. Ada tuh guys. Ada. Pokoknya berarti harus mampir dulu ke Zeron Edupark selain kalian jelajah alam Pangandaran ya. Karena kan si welang itu ada yang mirip dengan welang tapi dia nggak berbisa. Oh ada. Apa Ada. tuh? Itu likodon. Likodon. Apa ya, lupa namanya, nanti di spill aja di sini ya. Oke, kita spill di sini. Tada. Tada. Itu likodon itu mirip banget dengan si welang. Tapi tidak berbisa. Mirip sama si welang-weling lah gitu ya. Iya. Tapi tidak berbisa. Karena kalau si welang itu cenderung badannya segitiga. Segitiga berbahaya. Segitiga berbahaya. Bukan bermuda ya, berbahaya. Kalau likodon itu lebih bulat. Kalau likodon itu lebih bulat. Cuma mirip dengan si weling gitu. Weling kan agak nggak terlalu segitiga gitu. Dan si weling itu punya ekor yang lancip. Kalau si welang itu punya ekor yang tumpul, mirip banget dengan kepalanya. Oh. Jadi kepala sama ekor hampir Kepala sama ekor itu hampir sama. Ekornya itu ketukar. mirip kepala ular gitu. Oh iya. Awas ketukar loh guys. Iya. Itu ekornya mirip banget dengan kepala ular. Jadi kalau si kepalanya dia umpetin di bawah badannya,
Kalau seekornya dia gerak-gerak gitu. Oh, kamuflase. Kamuflase. Jingsieuna. Iya. Nakut-nakutin gitu guys bahasa Indonesianya mah. Itu uniknya si apa tadi welang. Unik tapi berbahaya. Jadi hati-hati ya guys. Iya. Pokoknya hati-hati, ini musim hujan masih lumayan panjang juga ya. Kalau lihat ramalan cuaca di Google masih lumayan panjang. Jadi jangan lupa pakai jas hujan. Jangan lupa siapin jas hujan sama payung. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman juga. Ya kan? Jaga imun, jaga iman. Jaga iman juga. Ada mas tetangga. Oke deh guys, sampai jumpa di video berikutnya. Vina pamit. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Oh, Oke guys, saya Kang Den pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.